Penyejuk mata qurratayun itu ada dua sisi. Yang pertama adalah secara duniawi, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Secara ukhrawinya juga harus menjadi penyejuk mata dalam artian ketika orang tuanya meninggal dunia, dia bisa mendoakan kita. Sejuk. Kita sejuk. Nah, untuk sa'adah fid dunya, bahagia di dunia, mesti cerdas otak. Betul, rapot harus bagus. Itu cerdas otak kan? Sejadah kecil 3, mukena 3, Al-Quran. Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ujian? Enggak, ini lagi nyatet. Ntar siang mau ke toko baru. Apa? Mau ini beli alat-alat sholat. Wes. Anak kan udah mulai gede, harus diajarin. Sarung, sajadah. Sajadah, mau kena. Laki perempuan anaknya? Perempuan semua. Berarti mau kena dong? Iya mau kena, mau kagak, terserah dah. Mau kena, terus udah gitu ini ada Al-Quran itu Iqra. Emang umur berapa ya minimal kita ngajarin sholat apa anak? Kenapa mesti sholat yang ngomongin? Ibadah banyak loh. Ada puasa, Iya. ada zakat, ada haji. Abis dulu orang tua saya bilang gitu. Nah, Sholat. ini menarik nih. Soalnya disebutkan pertama kali yang dinilai, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam itu adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya beres semuanya. Sholatnya nggak beres semuanya. Oh jadi benar. pas diperiksa lihat sholatnya dulu. Iya. Kalau sholatnya nilainya 0 udah. Udah, yang lain nggak bakal nggak beres Walaupun dah. puasanya terus sodakohnya bagus, sholatnya enggak jelas. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu Tiang agama. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat. Bukan sembahyang. Sholat, Sembahyang sembah salgoyang. Sembah salgoyang juga bisa. Sembah salgoyang. Itu Salgoyang kayak ayam Iya. doang ya, tapi tanpa itu. Jadi sholat itu bukan melaksanakan sholatnya saja, tapi mendirikan. That's right. Bedanya apa? Bukan ya'maluna shalah wa yuqimuna shalah. Kalau mengerjakan dia hanya sekedar beban atau kewajiban. Alhamdulillah, udah selesai sholat. Tenang, aman. Habis itu maksiat lagi. STMJ, sholat terus, Maksiat jalan. Tapi yang sholat itu didirikan adalah dia sholat, selesai sholat, apa yang dikerjakan di sholat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih Pak, Allahu Akbar. Artinya? Allah Maha Besar. Berarti selain Allah? Kecil. Nah, harta? Kecil. Istri? Kecil. Jabatan? Kecil. Popularitas? Kecil. Kenyataannya? Nah, nggak konsisten dong. Harusnya istiqomah. Ngomongnya Allahu Akbar, di luar Al-Malu Akbar, Al-Kursiyu Akbar, ya kan? Al-Masyhur Akbar. Al-Harta'u Akbar. Oh iya. Jadi mendirikan sholatnya itu ya. Tapi kalau buat ke anak kita ajarkan ya, pertama melaksanakannya dulu ya, tata cara segala macam gitu. Sebenarnya pertama kali yang harus diajarkan ke dia itu adalah ini pembiasaannya dulu ya. Iya. Jadi kita sholat taruh di samping kita. Mungkin ngerjainnya untuk usia masih balita ya. Ya dia belum bener lah syariatnya ya. Nanti kalau udah mulai sedikit sudah mulai diajak mengerti tentang pengetahuan baru bisa diajarin cara-cara. Jadi bagusnya sih kita contohin ya. Iya. Tapi kalau saya sebagai orang tua Sejak bayi. Hah? Allah kencengin Allahu Akbar. Ya kan. Jadi kalau tadi pertanyaan kalau perempuan saya kan berarti samping ibunya. Iya betul. Pertanyaan saya di awal tadi umur berapa anak diajarkan sholat itu berarti dari bayi juga bisa ya? Bisa. Oh. Dari hamil. Oh iya. Ibunya sholat. Nah kita wudhu yuk. Nah kita sholat. Diajak gitu. ngomong. Dia Dia tidak merespon tapi dia masuk. Ibarat komputer data masuk. Nanti saatnya dia akan melihat hasilnya. Tapi kalau teman saya tuh ini banget loh, merasa puas ketika sudah membelikan anaknya tuh perlengkapan sholat yang mahal-mahal, memasukkan ke pesantren kilat, udah gitu memberikan visi-visi dicatat, cara sholat gitu. Lepas tanggung jawab ya. Tapi kan itu salah satu bentuk kewajiban juga atau gimana tuh? Harus. Ya kan bukan hanya penyediaan fasilitas. Yang utama dari segala macam yang harus dilakukan kepada anak itu adalah keteladanan. Sebetulnya anak itu investasi kita ya. Kalau kita ngedidiknya benar, sholatnya benar, ketika kita meninggal, anak kita dia mendoakan. Bagaimana dia mendoakan kalau nggak pernah diajarin sama orang tuanya? Aduh, rugi banget ya. Rugi. Bila kita meninggal nih, kita meninggal duluan nih. Yang imamin jangan kita, lu aja. Maaf Gus. Yang imamin orang lain, jadi kayaknya nggak enak banget gitu ya.
Kita pengennya kalau kita meninggal Alangkah ya. bahagianya dimandikan oleh Ya anak-anak semua kita. urusan jenazah tuh urusan keluarga dah. Ya jangan sampai orang lain yang menangani gitu. Oh gitu. Kan lebih Tapi bahagia. ini yang menggelitik itu tata cara ngasih tahu anak sholat. Ada yang ngomong katanya harus dipukul segala macam. Ntar jawabnya. Ntar takut lupa nih apa aja yang perlu dibeli. Ntar dulu. Gus, saya pernah baca katanya kalau anak dididik untuk melaksanakan sholat tapi kalau nggak mau, boleh dipukul. Ntar laporin itu loh ke KPAI loh, ke Kaseto, si Komo ntar pada turun tangan. Itu gimana? Emang boleh ya? Sebenarnya yang paling utama nih Van, bukan masalah memukulnya. Utamanya itu adalah keteladanan. Jadi gimana? Jadi bagaimana nyuruh anak itu kalau orang tuanya yang nyuruh juga nggak menerapkan. Itu pertama itu yang dari segala macam buku yang udah pernah baca. Saya berguru dari segala macam orang yang ahli pendidikan. Intinya keteladanan. Kita nyuruh anak kita rajin sholat ya, kita sendiri sebagai orang tua harus rajin sholat lebih dulu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua betul bahwa dalam sunnah Nabi disebutkan, Pernah kan dalam ada hadis sunnah disebutkan kan? Iya. bahwa ketika udah usia tertentu itu dikasih peringatan dalam bentuk dipukul. Tapi niatnya bukan untuk kekerasan dan kekasaran. Oh, jadi pukulnya gimana? Misalnya aku jadi anaknya ya, aku coba jadi ayahnya. Nah, sholat gitu. Pantatnya harus. Ntar dulu, pura-pura dulu. Nah, sholat nah gitu. Iya, nah, sholat nah. Nggak mau. Tepuk. Aku mau kulit. Nah, Oh gitu, pukulnya gitu. pantat. Iya. Kenapa? Harus pantat. Tidak menimbulkan satu efek penyiksaan ya. Kalau di bagian-bagian Membel juga kali ya. mau pipinya mau nggak? Ya, iya. Walaupun tepukannya sama tapi ke tempatnya. Kuping ini daerah keseimbangan loh. Oh iya, jangan. Lu bisa. Jadi paling kesininya Ya, ke paha, kaki misalnya ya. gitu ya. Enak gitu ya. Oh, bukan berarti karena gitu gosip Tetapi dari yang harus ditangkap oleh si anak itu adalah bukan pada pukulannya, bukan pada tegurannya, tapi apa? Intinya orang tua sangat ingin anaknya itu melakukan ibadah. Itu yang maksudnya. daripada dibakar di neraka. Ya, mending khawatirnya nanti yang timbul apa? Benci sama orang tua. Ini nggak bagus. Setiap mau sholat selalu yang kebayang adalah wajah orang tuanya yang garang, keras, udah mau siap mukul. maksudnya nurut malah jadi nggak ngerasain sama sekali. Jadi sholatnya juga sambil kebayang bukan kebayang mau sholat. Daripada dipukul. Iya. Kan jadi Soalnya itu mengajarkan tidak ikhlas kan? orang luar agama Islam katanya menyebarkan berita-berita katanya di Islam itu anak itu pakai dipukul segala macam jadi tampak seperti dengan kekerasan kita Wah, mendidik gitu. nggak begitu caranya. Justru dengan kasih sayang. Pada gitu usia ya. berapa juga kan nggak sembarangan. Kalau balita bukan dipukul. Ketika sudah masuk usia remaja boleh jadi. Ada orang tua yang lain nih memperhatikan anak tuh dari segi rapot tuh pendidikan. Yang lainnya ya agama, nilai agama 6 nggak apa-apa deh, yang penting matematika 9. Batik, bahasa Inggris, Bahasa Inggrisnya 8 gitu. biologi. Gitu. Iya. Karena katanya kalau ilmu agama mah nggak dipakai juga di praktek pekerjaan gitu. Nah, pernah diajarin nggak doa yang berkaitan dengan masalah ke anak? Doa apa? Gantian sekali-sekali baca terjemahannya aja. 74. Surat Al-Furqan, Al-Furqan ayat ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagai penyejuk mata kan? Penyejuk mata qurrata a'yun itu ada dua sisi. Yang pertama adalah secara duniawi, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah kan? Secara ukhrawinya juga harus menjadi penyejuk mata dalam artian ketika orang tuanya meninggal dunia, dia bisa mendoakan kita. Sejuk. Nah, wali sejuk daya, jadi. Nah, untuk sa'adah fid dunya, bahagia di dunia, mesti cerdas otak. Betul, rapot harus bagus. Itu cerdas otak kan? Tapi yang kedua, cerdas hati. Fil akhirati hasanah. Kita punya anak pinter, tapi nggak benar. Jadi Ya sakit hati juga orang tua kan, gitu. Atau benar, rajin sholatnya. tapi bodoh. Gimana tuh? Ada juga Nggak boleh, harusnya kan dua-duanya. Ya biar dia bahagia di Cerdas dunia akhirat. akal, cerdas hati. Iya, Ya kan? gitu. Jadi harus seimbang ya. Timbang. Jadi saya juga mau mulai seimbang hidup saya. Dari tadi ngobrol diseimbangkan dengan minum. Oke. Ambil minum dulu deh ya. Bentar ya Gus ya. Apa kaitannya? Dikait-kaitin aja Gus. Aduh susah banget nih sendal. Aduh, yuk. Kue. Ini dia. Nih. Nah ini benar-benar seimbang tadi, jangan minum doang. Seimbang. Deg-degan deh tadi takut minum doang ya. Surprise, berarti surprise. Surprise. Aduh, nih. Silakan Bang. Dituangin dulu. Ya, bentar Gus ya.
Gus, ini masalah sholat tuh emang luar biasa harus diperhatikan karena itu tiang agama ya. Kita Betul. di start juga itu duluan. Ya. Tapi kan kita kadang-kadang keimanan kita naik turun. Kita kadang-kadang suka malas biar mengatasi konsistensi kita. Istiqomah. Biar istiqomah sholatnya. Konstan gitu. Iya, jadi untuk anak kan. Jadi gini. Jadi bukan buat anak juga, kita juga kadang-kadang. Gimana tuh Gus? Jadi ada penelitian nih, Pan. Di salah satu bagian otak kita itu ada bagian yang namanya limbik. Limbik tuh apa? Limbik itu bekerjanya seperti sebuah katup, bisa ngebuka, bisa nutup. Syarat orang itu mendapatkan sensasi dalam belajar, sensasi dalam ibadah, mesti ngebuka. Biar ada semangat gitu, itu harus kebuka katupnya. Pertanyaannya adalah cara membuka katupnya gimana? Iya. Ternyata kata kuncinya adalah FUN. Hah? FUN. Fun. Jadi ini katup akan membuka kalau menyenangkan. Berarti kita harus bawa konsep ibadah, sholat dan lain-lain dibawa pada suasana Menyenangkan. bukan tertekan. Contoh, misalnya anak ya, coba sholat tapi duduk aja sholat. Sholat misal. Ibaratnya anak nih, Ya. Irfan sholat yang benar, takbir. Allah. Yang benar takbirnya jangan angkat begitu dong. Allah. Ya, dah. Allah. Ya benar dah. Bar. Al-Fatihahnya jangan lupa Al-Fatihahnya. Oh gitu. Iya. Jadi gini Nah. soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di gitu-gitu jadi enggak Terus ini ya. ruku, sujud sampai assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Saat saya awasin. Begitu nggak diawasin, nggak ada. Nah ini. Tuh. Kayak tari saman ntar gitu ya. Iya. Oh. Kenapa? Karena tadi diawas tekanan kan? Iya. Iya, diawasin buat bagus-bagus enggak. Begitu nggak ada orang tua, Iya. kan nggak bisa. Emang kita bisa ngawasin 24 jam? Nah itu Ya nggak mungkin. depan kita sih bisa Nah, rajin. kita harus di luar kita. arahkan. Ayah atau ibu tidak melihat, yakin Allah Maha melihat. Itu buat kebaikan kamu sendiri. Sehingga ada atau tidak, dia tetap khusyuk. Nah tapi ini nih masalah mengenai ini lagi kan tadi malas sholat. Kalau kita di sholat Jumat, ini masalah anak dan sholat nih hubungannya nih. Kalau sholat Jumat, aduh anak-anak tuh ribut. Sampai capek tuh pembawa acara. Yang bawa anak. Iya. Terus kalau kita Suruh kan, pulang. kalau di Jumatan ngomong ntar batal juga kan. Maksudnya kan, gitu Nah. nggak mungkin. Saya sih sarankan ya untuk para DKM di masjid manapun ya. Kalau ada memang anak, bagus. Memang mengajak anak itu bagus, pendidikan. Saya pikir perlu, karena sholat Jumat itu beda ya dengan sholat biasa. Nah, untuk dengan khutbah Jumat. Tapi tolong DKM itu menyediakan tempat khusus untuk anak-anak, tidak digabung ke situ. Makin ribut ntar Gus. Nggak ada tempat khusus. Ya, dia tidak gabung sama agak. Kalau memang mesinnya besar ya, itu ada satu ruangan yang khusus ditaruh di situ semuanya. Kedap suara. Ya ditutup pintunya. Kita kasih TV bisa juga kan, Iya. nyampe tapi tidak sampai keluar. Tapi kalau waktu saya kecil tuh ini anak-anak kecil itu diselip-selipin. Jadi orang dewasa anak kecil, orang dewasa anak kecil gitu. Jadi dia masa bercanda Iya. sama orang dewasa gitu. Kadang-kadang Sebenarnya kembali kepada orang tua kita. Kalau misalnya si orang tua ini, artinya ayahnya itu merasa bahwa dengan dia ngajak ke sholat Jumat, ternyata anak ini bisa ditertibkan, ajak. Tapi kalau enggak, lebih baik nggak usah. Tertibkan dulu di rumah, baru boleh ajak. Iya, Ini kadang-kadang memang niatnya bagus, tapi bikin susah orang kan. Musuh kita pici main cabut aja anak kecil, main lewat dicabut. pici mending kita. cabut picik masuk ke sarung orang. Anak-anak sekarang tuh gitu. Nggak pakai daleman Nah lagi. itu makanya. Ketahuan. Nah ketahuan. Oh gitu, tapi emang ada cara-cara trik-trik khusus supaya si anak itu cinta mengerjakan betul, sholat betul. itu ya. Jadi penasaran nih, dulu zaman Nabi, Nabi itu punya anak laki-laki punya dong. Ya, Nah itu Abdullah Qasim. mengajarkan sholat kepada anak laki-laki yang dan diceritakan, perempuan. yang diceritakan dalam sirah itu adalah yaitu cucu ya. Iya makanya Cucu. aku juga penasaran. Cucu. Sebelum jawab, mangga Nah. dileut Gus. Atau nuhun atau Pami-pami.